Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga daurah pekanan di awal tahun 2021 Masehi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada daurah kali ini kita akan membahas mengenai adab-adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Akan tapi pada bagian yang pertama kali ini Ustadz akan membahas terlebih dahulu bagaimana potret kehidupan para ulama salaf berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ambilkan potret kehidupan para salaf bersama Al-Quran dari tulisan Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil Bahauddin bin Fatih Uqail. Di sana pada bagian yang ke-10 beliau mengatakan As-salafu wal Quranul Karim. Para salaf atau ulama-ulama yang telah mendahulu kita berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana kehidupan mereka bersama Al-Quran. Di sini saya membawakan beberapa potret para salaf dari para sahabat dan juga tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan juga di akhirnya ada ulama besar yang disebutkan dalam potret para salaf ini. Beliau mengatakan, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran seluruhnya dalam 1 bulan. Ini kenapa Rasulullah SAW sampai memerintahkan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, karena sahabat ini adalah orang yang sangat bersemangat dalam beribadah, sangat bersemangat sekali dalam beribadah, termasuk juga dalam menghatamkan Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah puasanya, ibadah salat malamnya, termasuk dalam membaca Al-Qurannya. Maka ketika dia berusaha untuk sesering mungkin menghatamkan Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat ini untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran seluruhnya dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan selesai berarti sehari satu juz. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Kata sahabat ini menanggapi sabda Rasulullah tadi itu, tapi wahai Rasulullah, saya masih kuat kalau sebulan cuman sekali khatam gitu. Qala faqra'hu fi 20 lailatan au fi 10 lailatan. Kemudian
Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalau begitu khatamkan atau bacalah Al-Quran dalam 10 hari. Dalam 10 hari. Berarti kalau 10 hari khatam, setiap hari membaca sekitar berapa? Sekitar 3 juz. 3 kali 10 berarti 30 juz. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Sahabat ini kembali menanggapi lagi, tapi aku bisa lebih dari itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah melanjutkan kembali sabdanya, qala faqra'hu fi sab'in wala tazid ala dzalik. Kalau begitu bacalah dalam 7 hari. Jangan selesaikan lebih cepat dari itu. Ini sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau 7 hari berarti seharinya berapa itu? 7 hari berarti seharinya sekitar 4,5 juz. 4,5 kali 7, 4 kali 7 28, 4/4 atau sekitar 4 lebih dikit lah. Qala Az-Zahabi ta'liqan 'alal hadis. Imam Az-Zahabi mengomentari hadis ini. Shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilahu ila 3 layalin. Ada riwayat sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan kembali jumlah harinya hingga 3 hari. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi itu untuk menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 3 hari, menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Wa nahahu ay yaqra'ahu fi aqalla min 3. Dan beliau melarang sahabat tadi itu untuk membacanya lebih cepat dari itu. Jadi batasan terakhir berarti 3 hari. 3 hari khatam Al-Quran. 3 hari khatam Al-Quran berarti seharinya membaca 10 juz. Membaca 10 juz. Fa aqallu maradibin nahyi an tuqraha tilawatul Quran kullahu fi aqalla min 3. Waktu paling singkat, batasan paling cepat membaca atau menghatamkan Al-Quran adalah 3 hari. Fama faqahu wala tadabbara man tala fi aqalla min dzalik. Maka siapa saja yang membaca Al-Quran lebih cepat dari 3 hari, maka dia tidak akan bisa memahami apalagi merenungkan isi Al-Quran. Walau tala warattala fi usbu'in wala zama dzalik lakana amalan fadilan faddinu yusrun. Apabila seorang mampu membacanya dalam 7 hari, dalam 1 pekan, fi usbu', kemudian dia melazimkan hal itu, membacanya terus seperti itu, merutinkan hal itu, maka itu adalah amalan yang utama. Faddinu yusrun, karena agama itu mudah. Makanya jangan dipersusah atau menyusahkan dirinya sendiri. Dan hal ini terbukti pada sahabat tadi itu. Sahabat tadi itu ketika di akhir hayatnya beliau baru merasakan kelelahan atau kecapean karena dia berusaha untuk menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari, karena batasan dari Rasulullah SAW itu adalah 3 hari, atau dalam riwayat yang satunya dalam 7 hari. Beliau berkata di akhir kehidupannya, hadza sayyidul abidus sahibu kana yaqulu lima syakha. Jadi sahabat tadi itu yang rajin beribadah tadi itu termasuk
rajinnya dia membaca, menghatamkan Al-Quran tadi itu, beliau mengatakan di akhir kehidupannya, laitani qabiltu ruhsata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya dulu aku turuti anjuran dan keringanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merasa berat ketika sudah di akhir kehidupannya, ketika beliau sudah sepuh, ketika beliau sudah di akhir kehidupannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan kembali, wa'an al-Musayyab bin Rafi' an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Al-Musayyab bin Rafi' dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah beliau berkata, yambaghi li hamilil Qur'an ay yu'arrifa au yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Seorang penghafal atau pembawa Al-Quran selayaknya menjadi pelaku kebaikan di malam hari. Idzan nasu naimun, ketika manusia ketika itu sedang tidur. Wa binaharihi idzan nasu muftirun, dan juga di siang harinya di mana orang-orang tidak biasa puasa, maka dia membiasakan dirinya untuk bisa berpuasa, puasa sunnah dan seterusnya. Wa bihuznihi idzan nasu farihun, membiasakan diri untuk bersedih dikala orang-orang merasa bergembira dengan dunia mereka. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, biasa untuk bisa menangis di mana ketika itu manusia banyak yang tertawa. Wa bisumtihi idzan nasu yakhlutun, dan membiasakan diri untuk berdiam dikala banyak orang yang berbicara tidak karuan, berbicara ngalor ngidul, ngetan ngulon dan seterusnya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan berusaha khusyuk di mana-mana orang bersikap congkak atau bangga diri. Wa yambaghi li hamilil Qur'ani ay yakuna bakiyan mahzunan haliman hakiman sikitan. Maka seorang yang penghafal Al-Quran atau pembawa ajaran Al-Quran, maka dia harusnya menjadi orang yang sangat mudah untuk bisa menangis, mudah bersedih karena dosa-dosa yang dia lakukan. Haliman, berjiwa santun. Hakiman, orang yang bijaksana. Wasikitan, dan juga banyak diam. Wala yambaghi li hamilil Qur'an ay yakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban wala sayyahan wala hadidan. Demikian pula seorang yang menghafalkan Al-Quran atau dia sebagai pemandu ajaran Al-Quran, pembawa ajaran Al-Quran, maka sangat tidak layak untuk bersikap congkak. Sikapnya teledor, suka teriak-teriak, menjerit-jerit, atau orang yang pemarah. Maka nanti dilihat kalian berusaha untuk melakukan amalan-amalan sebagai pembawa Al-Quran. Dibiasakan ketika di rumah, di sekolah, di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat bersikap sebagaimana orang yang membawa Al-Quran. Jangan bersikap sama dengan orang-orang yang kebanyakan, orang-orang awam. Saya membawakan kembali perkataan para salaf. Beliau mengatakan, wa haddatsa Syu'batu wa Hisyamu an Qatadah. Syu'bah dan Hisam menceritakan dari Qatadah, an Yunus bin Jubair, dari Yunus bin Jubair, qala, dia pernah berkata, syaya'na Junduban, kami telah memberitakan kepada sahabat Jundub. Faqultu lahu ausina, maka aku mengatakan kepada beliau,
Coba berikanlah nasihat kepada kami. Qala, maka sahabat Jundub mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usikum bil Qur'an, dan aku wasiatkan kalian untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Fa innahu nurun bil lailil mudlimi wa huda bin nahari, karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah cahaya di malam yang gelap gulita dan sebagai petunjuk di siang hari. Fa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqatin. Kemudian juga amalkan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an itu dengan segala konsekuensi maupun capek dan lelahnya. Fa in arada bala'un faqaddim ma laka duna dinika. Kalau seandainya engkau harus berhadapan dengan cobaan berkaitan dengan Al-Qur'an, maka dahulukan kepentingan agamamu di atas kepentingan harta atau duniamu. Fa in tajawazal bala'u faqaddim ma laka wa nafsaka duna dinika. Apabila cobaannya lewat, dahulukan juga kepentingan agamamu, meski engkau harus mengorbankan jiwamu dan hartamu. Fa innal makhruba man kharaba khuriba dinuhu. Sesungguhnya orang yang rusak itu adalah orang yang rusak agamanya. Wal masluba man suliba dinuhu, dan orang yang dirampok adalah orang yang dirampok agamanya. Kalau harta masih bisa dicari, tapi kalau agama bagaimana mencarinya kalau sudah dirampok? Wa'lam annahu la faqata ba'dal jannati wala ghina ba'dan nari. Ketahuilah, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan setelah engkau masuk ke dalam surga, dan tidak ada lagi kebahagiaan setelah engkau masuk neraka.